Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, para penggerak Aisyah di Kota Malang yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang luar biasa, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberi sempat untuk belajar bersama, mengaji bersama, mencerahkan diri, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mensyukuri nikmat Allah atas anugerah yang terbesar dan terindah, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Saat ini kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan negara tercinta. Tepatnya pada 17 Agustus pekan lalu, kita diingatkan bahwa 75 tahun yang lalu, Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar melalui para ulama, melalui para tokoh agama, para pemimpin bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia. Ridho Allah melalui tangan-tangan kuat mereka, melalui pikiran dan hati yang sangat tulus mereka. Akhirnya bangsa kita ini telah merdeka dari penjajahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Begitu lamanya masa penjajahan mengakibatkan kondisi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hampir semua sektor kehidupan terpuruk. Kemudian beranjak bangkit, mulai ada perbaikan tatanan kehidupan pada masa Orde Baru. Namun demikian, karena sangat lemahnya pengamalan syariat Islam dan juga Pancasila, terutama pada sila pertama dan sila kelima, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat parah. Kekayaan bumi tercinta yang melimpah ruah hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Kondisi tersebut diperparah dengan pemberian peluang pada Taipan kala itu, yang kemudian tidak bisa dikendalikan lagi hingga merajalela. Dan hingga saat ini kita sebagai anak bangsa generasi yang kesekian telah melihat fakta tersebut dan ikut menanggung akibatnya. Para generasi Muhammadiyah, kader Aisyah, kader umat dan kader bangsa yang dirahmati Allah, apapun yang terjadi dalam perjalanan panjang negeri tercinta ini, kita yang beragama dan kita yang dikaruniai keimanan yang kuat, marilah kita lihat itu sebagai sebuah tantangan dan ujian. Ujian hidup yang merupakan buah dari kenikmatan kemerdekaan. Begitu juga dengan saat ini yang telah terjadi. Untuk kesekian kalinya Allah memberikan ujian pada bangsa kita. Kita lihat, kita rasakan, kita saksikan 6 bulan mulai bulan Maret. Masyarakat kita, masyarakat Indonesia telah diserang, digempur habis-habisan oleh pasukan COVID-19. Yang dengan sangat kejam dan dengan sangat ganasnya telah berhasil mengambil ribuan nyawa putra-putri bangsa terbaik. Para dokter, para perawat, dan masyarakat lainnya telah gugur sebagai pahlawan akibat dari serangan COVID-19 ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah juga sudah mengingatkan dan sudah menyampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 155.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal-ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan tidak seharusnya diidentikan dengan segala macam seremonial yang penuh dengan kemeriahan dan gemerlap dunia. Kemerdekaan tidak seharusnya hanya diperingati dan dikenang saja. Namun, lebih dari itu, kemerdekaan wajib kita perjuangkan untuk kita pertahankan dari segala bentuk penjajahan. Dengan apa? Yaitu dengan hanya bersandar pada Allah, Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Meningkatkan rasa syukur dengan melakukan semua amalan-amalan baik yang dianjurkan oleh syariat Islam. Bukankah dalam pembukaan UUD 45 pada alinea ketiga juga dengan tegas menyampaikan bahwa kemerdekaan bangsa ini berdasarkan atas rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan kembali, kita ulang kembali, kita hayati makna daripada kalimat tersebut. Bahwa semuanya adalah atas kehendak Allah. Karena itu, satu-satunya cara yaitu dengan meningkatkan rasa syukur merupakan aplikasi daripada rasa syukur itu sendiri. Dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la isyangkartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut sangat tegas bagaimana seharusnya kita berbuat untuk merayakan kemerdekaan ini, yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Para penggerak Aisyah yang dirahmati Allah, Allah telah tegas memberikan arahan kepada bangsa ini bagaimana seharusnya mengisi kemerdekaan dan mensyukuri nikmat, yaitu pada para pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbaik ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Para penggerak Aisyah yang dirahmati Allah,
kalimat kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, itu bisa berarti suatu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Dan ada 4 strategi yang harus dilaksanakan dalam mengisi kemerdekaan ini. Untuk kita semua, baik kita sebagai pemimpin bangsa maupun sebagai pemimpin di muka bumi. Yang pertama yaitu iqamatus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat dalam rangka membangun moralitas dan akhlak mulia. Suatu bangsa atau institusi akan dapat langgeng ketika memiliki moralitas dan kredibilitas yang tinggi. Kunci membangun moralitas terletak pada pelaksanaan ibadah sholat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama Allah tidaklah hanya mengurusi masalah rohani dan akhirat saja, namun juga sangat memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Itu dibuktikan dengan anjuran di banyak tempat di Al-Quran. Penyebutan perintah sholat selalu diiringi dengan perintah berzakat. Zakat atau meluangkan harta yang kita punyai untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga sebagai upaya untuk mengerem nafsu bakhil dalam diri seseorang. Karena kecenderungan seseorang itu cinta terhadap harta dan dunia. Zakat juga sebagai simbol sosial kepedulian seseorang kepada sesama. Maka yang kedua yaitu menunaikan zakat. Dan yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jaminan kepastian penegakkan hukum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jabatan dan kekuasaan mendorong seseorang untuk menyimpang dan menyalahgunakan jabatan. Banyak contoh dalam sejarah. Misalnya Fir'aun berupaya untuk melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara, dengan segala upaya. Tidak ada perimbangan kontrol dari masyarakat. Tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar sudah diatur dalam agama, yaitu dengan pendekatan kekuasaan atau tangan bagi yang berwenang. Dengan lisan atau nasihat bagi siapapun yang bisa mampu memberikan nasihat. Jika keduanya tidak bisa dilakukan, maka dengan pengingkaran dalam hati, inilah selemah-lemah iman seseorang. Dalam konteks jaminan kepastian dan penegakan hukum, pernah ditegaskan Rasulullah SAW. Ketika ada usaha dari para sahabat untuk meminta keringanan hukuman bagi seorang wanita bangsawan yang berzina, namun dengan tegas Rasul menolak dan mengatakan, ketahuilah, penyebab kehancuran umat terdahulu adalah karena ketika orang kaya mencuri, maka tidak ditegakkan hukuman. Namun kalau yang mencuri itu rakyat kecil, seketika itu hukuman ditegakkan dengan seberat-beratnya. Ketahuilah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Seseorang sama di mata hukum. Hukum tidak bisa dibeli dan juga tidak bisa digadekan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah mengembalikan urusan kepada Allah semata. Ketika usaha membangun moralitas
dan akhlakul karimah lewat pelaksanaan ibadah sholat, dan menumbuhkan kepedulian sosial yang dibuktikan dengan mengeluarkan zakat, serta proses amar ma'ruf nahi mungkar sudah dijalankan dengan seimbang, maka selebihnya kita serahkan urusan kehidupan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang akan mengatur urusan seluruh manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menepati janjinya, yaitu akan menolong orang-orang yang mengikuti kehendaknya, yang dikutip dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam kutipan artinya itu berbunyi, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian 4 hal yang dapat kita lakukan setidaknya. Masih banyak lagi amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan rasa syukur kita itu. Mari kita sebagai penebar, menegakkan agama Islam di muka bumi ini, mampu mewarnai di muka bumi ini dengan melakukan, mengaplikasikan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.